Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hamdani dengan NIM 18030032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Jadi langsung aja. Itu yang pertama, nomor satu. Nomor satu merupakan pertanyaan dari apa itu definisi pemrosesan data terdistribusi. Jadi PDT merupakan sekumpulan proses yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi dari satu entiti organisasi yang memerlukan komputer dan komunikasi. PDT itu meletakkan sumber daya komputer ke tempat di mana user berada, di mana sumber daya tersebut terpisah secara geografis dan saling interkoneksi secara online. Jadi PDT ini merupakan proses yang menghubungkan komputer dengan komputer atau user dengan user lain dengan menggunakan salah satunya itu penerapan komunikasi atau dan juga menghubungkan user lain dan user lain yang berbeda dengan secara letak geografis dengan menggunakan interkoneksi atau online. Nah, itu merupakan salah satu definisi PDT. Itu menyalurkan data dari pihak A ke pihak B. Nah, seperti itulah definisi dari pemrosesan data terdistribusi. Nah, langsung kita ke nomor kedua, yaitu hubungan antar database dan jaringan komputer pada pemrosesan data terdistribusi. Jadi pertama kita definisikan dulu apa itu jaringan komputer dan database. Jadi jaringan komputer ialah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya setiap bagian dari jaringan komputer dan meminta dan memberikan layanan servis. Nah, itu merupakan definisi dari jaringan komputer. Nah, sedangkan database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query. Dan query data disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut dengan database manajemen sistem (DBMS). Jadi apa hubungan daripada jaringan komputer dan database? Ialah keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer, itulah merupakan hubungannya. Sebuah sistem basis data terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Jadi, sebuah data yang terdistribusi itu tuh hanya bisa dibangun ketika adanya jaringan komputer. Kalau tidak ada, tidak mungkin data ini tersalurkan. Seperti itu. Jadi mereka saling terkait. Nah, nomor 3 yaitu contoh arsitektur terdistribusi dari client server dan kolaboratif server. Jadi client server, nah ini merupakan contohnya. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat, pertama implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Jadi
Meskipun servernya mahal, tapi utilitiesnya tidak terpengaruh. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Nah, yang kedua itu kolaboratif server. Ini merupakan contoh dari kolaboratif server. Jadi jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, query dia membutuhkan data dari server lain, kita membangun subquery. Jadi ada dua subquery di sini, ada server yang atas dan server yang bawah, yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menghubungkan jawaban menjadi query asal. Jadi mencari jawaban dari dua ini dan menggabungkan sehingga menjadi query asal. Sekarang yang nomor 4. Manakah yang lebih baik mempunyai salinan data beberapa salinan data atau mempunyai dua salinan data? Nah, ini merupakan soal nomor 4. Jadi menurut saya lebih baik memiliki banyak salinan data master daripada hanya memiliki dua data master, karena selain menjadi dokumentasi, memiliki banyak salinan data master juga bisa mengembangkan inovasi lain dari data master yang ada. Misalnya kita mempunyai, anggaplah 10 data. Nah, yang untuk 5 data ini dijadikan backup-annya. Nah, 5 data ini kita bisa mencari misalnya kan data server data yang utama ini udah jauh sampai mana. Nah, kita yang server data kedua ini, salinannya ini kita bisa kembangkan lagi ke arah yang berbeda daripada server data utama gitu. Nah, sekarang yang kelima. Jadi mengapa replika data sangat berguna dalam distributed database? Jadi replika data itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu keandalan atau reliability. Jika sebuah sistem yang menyimpan database yang korup, sistem lain dapat menemukan salinan database adalah tujuan dari node lain yang tidak merusak sistem sebagai database disimpan pada beberapa node. Kedua itu respon cepat atau fast response. Setiap situs memiliki salinan database sehingga permintaan data dapat berjalan lebih cepat. Nah, ini merupakan replika data. Node decoupling. Setiap data transaksi dapat diproses tanpa koordinasi antar jaringan, sehingga jika sebuah simpul sedang sibuk atau mengalami kesalahan, maka akan ada sistem yang terpisah yang menangani koordinasi antar data. Terus yang keempat, mengurangi lalu lintas jaringan. Kemampuan utama sistem transaksi waktu untuk memindahkan database ke jaringan tidak sibuk atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu merupakan beberapa keuntungan dari replika data dalam DBMS. Nah, sekian dari presentasi mengenai soal pemrosesan data terdistribusi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil referensinya dari sini semua. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.